Selamat pagi para pencinta edisi Berkah Dalem, terutama edisi saya yang selalu dinanti. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Para pemirsa yang terkasih, saya tuh kalau membaca sabda-sabda Tuhan, terutama pada pekan ke-34 ini, bacaannya memang mengerikan mengenai akhir zaman, mengenai tantangan-tantangan ataupun ancaman-ancaman, betapa orang menghadapi akhir zaman dengan aneka persoalan, terutama peristiwa-peristiwa alam dan akhirnya menyangkut pada kematian. Itu memang mengerikan. Tapi untuk bacaan hari ini saya lebih terkesan dan lebih mencatat sabda Tuhan pada akhir kata-kata yang disampaikan kepada kita setelah menyampaikan akan datang masanya kamu ditangkap, kamu dianiaya. Kalimat yang terakhir menarik bagi saya. Sabda Tuhan begini, kamu akan menyelamatkan nyawamu bila kamu bertekun. Ini yang saya renungkan dan saya coba hidupi dan hayati di kuasi paroki Santo Petrus Paulus Ngablak. Nah, salah satu yang kami buat untuk menghayati bagaimana mencintai nyawa itu juga sama dengan mencintai kehidupan, menghayati kehidupan dengan mengisi sebaik-baiknya. Nah, saya mencoba mengajak umat untuk membuat keranjang seperti ini dari limbah, dan ini nanti bisa dijual, lalu hasil produksinya akhirnya bisa untuk memenuhi kehidupannya, untuk kehidupan jasmani yang tentu diharapkan juga mendukung kehidupan rohani. Maka bagi saya ketekunan juga adalah ketekunan di dalam hidup, di dalam memperjuangkan hidup, mempertahankan hidup, mengaktualisasikan hidup. Nah, pada kesempatan yang bagus ini saya mengajak atau mengundang Bapak Bantolo Asmane yang ngajari umat di sini, ada dari GKJTU, juga umat Katolik sebagian, dan masih ada lagi. Jadi sifatnya untuk kebersamaan, untuk persaudaraan, juga semakin meneguhkan ini loh, bertekun dalam hidup, dalam kebersamaan, bagaimana menambah income kehidupan dengan artian tadi mempertahankan hidup. Mungkin lebih bagus kalau saya omong-omong atau berbicara dengan Bapak Bantolo yang selama ini mendampingi kami. Pak Bantolo, terima kasih atas kehadirannya mendampingi kami umat Katolik, dan juga ada umat GKJ, dan masih ada lagi yang belajar membuat keranjang seperti ini. Tentu Pak Bantolo mau berkenan datang ke tempat kami seperti ini pasti ada motivasi. Bagaimana kaitannya dengan tadi sabda Tuhan, saya mengatakan bahwa inilah kita mempertahankan hidup dalam ketekunan. Bagaimana Pak Bantolo menanggapi apa yang saya unek-unekan tadi? Monggo. Begini Romo Koko, saya ini kan orang yang serba kekurangan dulu-dulunya, tapi karena saya percaya Tuhan itu menyelamatkan saya, dan saya tahu bahwa saya ini diselamatkan oleh Tuhan, maka saya berusaha mengembalikan lagi. Jadi saya juga menjadi pelayan, melayani para saudara-saudara dan teman itu untuk
bisa hidup sejahtera. Jadi kita mengambilkan orang yang paling susah sendiri aja dengan mengerjakan kerajinan yang saya ajarkan ini, mau keranjang, mau bagel, mau keset, mau pertanian dari jamur merang sampai pupuk, itu sudah bisa untuk membeli rumah dan kendaraan walaupun dengan cara kredit. Tapi kredit tersebut akan terbayarkan. Karena apa? Satu orang itu kita didik untuk menjadi juragan, bukan untuk menjadi kuli. Jadi kita rubah, mindsetnya itu dirubah dari miskin jadi kaya, dan dari tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Sehingga orang yang kita ajarkan ini akan minimal mempunyai penghasilan 5 juta per bulan. Sehingga bisa untuk mengkredit rumah tipe 36 dengan membayar 750.000 dan motor Mio atau Vario atau Beat hanya dengan membayar 500.000 per bulan. Sehingga bisa untuk sisanya untuk makan 1,5 juta dengan keluarga selama 1 bulan. Dan masih punya sisa yang lain bisa ditabung dan untuk operasional. Sehingga banyak para romo atau pendeta itu yang belum mengenal tentang entrepreneur. Sehingga kalau kita dampingi bagaimana caranya mengangkat, sehingga gerejanya tidak akan kecil tapi bisa tumbuh besar dan jemaatnya itu memberikan lebih dari biasanya, sehingga semuanya tertolong. Jadi tahu, karena kita tahu persis bahwa Tuhan itu adalah jalan dan Tuhan itu adalah kasih. Maka dalam hal ini saya melayani seluruh umat, apa saja yang perlu ditolong akan kita tolong dan kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga tidak perlu modal. Karena modalnya itu sudah disediakan oleh Tuhan dengan berbagai macam cara dan hal. Sehingga karena kita sudah dibukakan pintunya, kita tahu dan kita bisa mengajarkan. Saya kira begitu saudara-saudaraku. Bila Anda perlu pelatihan atau merubah dari miskin jadi juragan, itu bisa hubungi Romo Koko, nanti bisa kontak saya. Saya kira begitu. Terima kasih saudara-saudaraku, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Bantolo atas pengalaman bagaimana menghayati jiwa yang mau membantu orang lain. Perlu diketahui Bapak Bantolo ini juga bukan umat Katolik tetapi dari Kristen. Dan pengabdiannya tidak hanya untuk umat Kristiani tapi juga untuk semua umat. Dan kami juga mengundang tidak hanya umat Katolik yang untuk belajar membuat keranjang maupun bronjong dan lain sebagainya, sehingga disitulah ada kehidupan dalam kebersamaan. Maka para pemirsa silahkan mencermati bagaimana kami mencoba untuk melatih bersama, membuat bersama dalam tayangan-tayangan yang ditampilkan dalam episode kali ini. Akhir kata, berkah dalam kiranya Tuhan selalu menyertai Anda semua. Amin.